Itu kan begini, jadi Di kejadian Yesus itu sudah ada Yesus ya Pak? sudah. Jadi sebelum ada dunia pun Yesus Coba, sudah ada. ya, coba tunjukin dalil bahwa ada Yesus sebagai Tuhan dalam perjanjian lama Pak. Satu ayat saja Pak. Nah, itu nanti tidak bisa sih langsung, cuman maksudnya kalau mau pengen tahu itu baca dari Kejadian sampai Wahyu. Itu doktrin namanya Pak. Itu doktrin. Itu Bukan namanya doktrin. adalah. Saya baca di Alkitab, cuman Silakan. kalau saya jelaskan satu Gini Pak, persatu sekarang, saya kalau seandainya Bapak tidak siap untuk menjelaskan dengan data, nggak apa-apa. Nanti Bapak kapan-kapan kalau sudah siap boleh naik. Ya, tapi Oke, kalau oke, Bapak oke. tidak mampu menunjukkan data, tapi Bapak menjelaskan sesuatu yang tidak ada, itu namanya kita sedang membohongi publik. Kita di sini edukasi. bukan membohongi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Dia itu termasuk orang yang mau mendengarkan. Nah, saya jumpa sama dia, saya ingatkan dia supaya dia menjadi anak pribadi yang lebih rendah hati, supaya nggak NPD. Oke, gini, nama aslimu siapa, Dek? Malu Umi, udah privasi aja Umi, malu. Oh, yaudahlah. Yaudahlah. Oke, gini aja. Ada yang mau ditanyakan tentang agama Islam? Dia moderator loh di Komalaku loh, si satu-satunya Kristen yang jadi moderator di Komalaku tuh dia loh guys. Bener nggak Dek? Iya, Nggak ada makasih. Kristen lain yang jadi moderator di Komalaku kecuali dia. Kurang spesial apa dia? Jadi kita ini, kalau kita sayang sama, gini Gracia, aku kasih kamu sebuah ini ya, masukan. Kalau kamu punya teman Gracia, kamu itu kalau hanya muji-muji temanmu, oh kamu cantik, kamu manis, itu bukan teman yang baik. Teman yang baik itu adalah mengatakan benar kalau benar, salah kalau salah. Kalau teman yang baik, kalau teman yang baik, saya akan sering mengkritisi teman saya supaya dia lebih baik. Begitu juga saya kalau punya teman, sering dikritisi teman itu sesuatu yang baik. Bukan diintervensi ya, kalau intervensi itu gini. Anak surga gantilah namamu itu. Nah, itu baru intervensi. Saya tidak suruh dia ganti nama. Itu terserah dia, hak dia. Tapi saya memberi masukan, hati-hati ya Dek. Ada namanya penyakit kejiwaan, namanya adalah NPD. Jangan sampai nanti karena mengaku sebagai anak surga jadi NPD. Itu sebagai bentuk sayang saya sama dia supaya dia
bisa selamat dari kejahatan dirinya sendiri gitu. Ya, karena saya sayang sama dia. Kalau saya nggak sayang sama dia, ngapain saya nasehatin? Matilah situ, ya kan? Seperti itu. Iya, sama-sama Gracia. Kamu mau nanya apa, Dek? Kemarin kamu mau naik, mau ngapain? Mau nanggapin apa? Nanya aja, nanya aja. Ada yang mau ditanyakan nggak? Oh, Dinda. Dia ini mau belajar, teman-teman. Ya. Gini, Dek. Orang yang betul-betul tulus mau belajar itu adalah orang yang apabila disampaikan kebenaran kepadanya dan dia tidak bisa tolak kebenaran itu, maka dia akan menerima kebenaran itu. Dibuka mic-nya, Dek. Tapi orang yang sombong atau orang yang berbohong, itu dia bilang saya mau belajar. Tapi ketika disampaikan kebenaran kepadanya dan dia tidak bisa bantah kebenaran itu, dia tolak gitu loh. Kecuali tawakuf. Tawakuf itu namanya berdiam diri. Oke, saya nggak bisa bantah sih Kak, tapi saya belum sepakat. Nggak apa-apa, itu bagus. Itu bagus, itu begitu. Itu termasuk sikap seorang akademisi. Ya, nih, ini. Gitu ya. Makasih. Anak surga. Teman-teman kita Iya, balik lagi iya. ya. Ya, gimana? Saya mau ngajak kamu ngobrol, buka aja mic-nya. Saya mau nanya-nanya nih. Menurut kamu Tuhan yang benar itu sifatnya itu seperti apa menurut kamu? Menurut kamu, Dek? Ya tentunya yang punya kuasa, segala kuasa. Berarti kalau dia punya kuasa tapi pada saat bersamaan dia tidak berkuasa, bisa nggak dikatakan Tuhan? Itu kalau berbicara sang sumber kan, itu kan kuasa itu, berkuasa. Ya makanya kalau ada Tuhan yang bisa berkuasa tapi dia tidak berkuasa pada saat tertentu, tapi pada saat tertentu dia tidak berkuasa, bisa nggak dikatakan Tuhan? Berarti bukan. Berarti bukan. Nah menurut kamu Yesus itu berkuasa nggak? Ya jelas di dalam keimanan kekristenan kan itu sebagai kemanusiaan. Yesus itu kan Tuhan yang dianggap berkuasa sama kamu. Pada saat dia mati, pada saat itu dia kan tidak berkuasa. Pada saat itu dia tidak berkuasa itu, dia masih bisa dikatakan Tuhan nggak? Dia kan di dalam keimanan Kristen Tuhan itu kan gelar. Kita tadi sudah sepakat, kita nggak bahas definisi Tuhan, kita bahas tentang sifat-sifat Tuhan. Yesus itu Tuhan pencipta alam semesta nggak menurut kamu? Kalau Yesus itu tidak ada dalam Bible datanya pencipta. Jadi menurut kamu dia Tuhan yang seperti apa? Dia kan firman telah menjadi manusia dan hidup di antara kita. Hidup di antara kita sebagai firman, bukan sebagai pencipta. Bukan sebagai pencipta. Ya? Kalau berbicara sebagai pencipta enggak? Ya, kalau berbicara Yesus sebagai kemanusiaan. Enggak, setahu saya gini, tidak ada entitas. Saya boleh kalian Ronald naik aja Pak Ronald naik aja biar kita diskusi. Yang saya bicarakan itu Yesus yang eksis, yang ada,
yang pernah dipanggil Yesus. Ada entitas, dia tidak berwujud tapi sudah diberikan nama dan kita tahu dia pernah tertulis dalam sebuah dokumen, maka itu entitas yang ada. Contoh, ada roh di dalam perjanjian lama disebut dengan Lucifer misalnya. Kita anggap dia ada sebagai entitas yang ada karena tertulis. Saya tidak pernah menemukan di dalam literasi manapun, milik Kristen ataupun milik agama lain, ada entitas yang bukan manusia bernama Yesus. Kalau ada silakan tunjukkan. Karena takutnya nanti itu jadi sebuah kayak imajinasi kalian nanti. Coba tunjukin satu entitas bernama Yesus tapi tidak dalam wujud manusia. Sebutkan. Tunjukin ke saya. Makanya yang kita bicarakan ini yang ada saja, yang tertulis saja. Yang tertulis itu setahu saya adalah ada tokoh bernama Yesus wujudnya manusia. Tidak pernah kita temukan tokoh bernama Yesus wujudnya adalah firman, nggak ada. Tidak ada sama sekali. Itu loh, paham nggak? Jadi jangan bicarakan sesuatu yang tidak tertulis. Iya, Ngerti? saya juga Nah. pelajari. Maka Uni membahas sesuatu yang tertulis. Ya Pak Ronald, silakan Pak Ronald. Saya oke, anak surga kamu diam saja. Coba dulu kita dengan Pak Ronald. Pak Ronald dibuka mic-nya, silakan perkenalkan agamanya Pak. Silakan Pak. Ya, ya. Ya, agamanya Pak, bisa tahu, boleh tahu agamanya? Saya agamanya Kristen. Oke, selamat datang di Room Islam. Di sini room tempat kita diskusi lintas agama ya, Pak. Kita jangan Iya. menghujat. Kita di sini saling berbagi edukasi, berbagi informasi, terlepas dari perbedaan Iya, keyakinan paham. kita, ya. Tapi kalau Anda menghujat sekali, maka saya bukan seorang Kristen yang apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Saya kalau menghadapi penghujat, biasanya gempuran saya lebih kejam daripada apa yang kalian lihat. Dari apa yang Kami kalian tidak ucapkan. pernah menghujat, cuma menjelaskan apa Ya, yang menjadi saya- agama kita kan gitu. Ya, makanya saya kasih aturan di sini ya, Pak. Bab Ya, ikuti. oke. Yang dikasih kesempatan bicara di sini yang mau mengikuti aturan, oke? Nah, Oke. aturan di sini tidak boleh menghujat. Aturan di sini boleh memberikan informasi dan diutamakan Iya. harus ada data. Sabar dulu ya, Pak ya. Sabar dulu, biar Oke. Bapak saya kasih ini dulu. Nah, jadi nanti Oke. seandainya di antara saudara-saudara Kristen yang kami kasih kesempatan naik di Komal ini menghujat sekali atau 2 kali atau 3 kali, mungkin kami kasih kesempatan untuk mempertontonkan kalian sehingga nanti kami berikan alasan kenapa kami perlakukan kalian dengan komparasi yang ekstrim. Jadi saran saya, teman-teman yang mau naik ke sini ingin diskusi 2 arah, naik, jadikan diri kalian representasi agama kalian yang baik supaya tidak terjadi penistaan dan supaya kita sama-sama malah membanggakan agama kita. Oke, Pak Ronald, saya tadi bertanya kepada Pak Ronald. Yesus itu datang ke dunia mengaku sebagai pencipta atau bukan? Silakan dijawab. Itu kita bukannya mau lihat judulnya yang dibuat Yesus itu bukan Allah itu apa gimana? Iya, Allah itu pencipta. Yesus bukan Allah. Makanya saya tanya sama Pak Ronald. Pak Ronald mengakui Jadi Yesus gini. Allah atau Yesus bukan Allah? Yesus itu Allah. Oke, silakan Pak Ronald tunjukkan dari mana informasi bahwa Yesus itu adalah Allah. Tunjukin data-datanya, baru kita bahas. Silakan. Ya itu makanya dibaca di dalam kejadian itu kan begini. Jadi Di kejadian Yesus itu sudah ada Yesus ya, Pak? Sudah. Jadi sebelum ada dunia pun Yesus Coba, sudah ada. ya, coba tunjukin dalil bahwa ada Yesus sebagai Tuhan dalam perjanjian lama, Pak. 1 ayat saja, Pak. Nah, itu nanti tidak bisa sih langsung, cuman maksudnya kalau mau pengen tahu itu baca dari kejadian sampai wahyu. Itu doktrin namanya, Pak. Itu doktrin. Itu Bukan namanya doktrin. adalah Saya baca di Alkitab, cuman Silakan. kalau saya jelaskan satu Gini persatu Pak, sekarang, saya kalau seandainya Bapak tidak siap untuk menjelaskan dengan data, nggak apa-apa. Nanti Bapak kapan-kapan kalau sudah siap boleh naik. Ya, tapi Oke, kalau oke, Bapak oke. tidak mampu menunjukkan data, tapi Bapak menjelaskan sesuatu yang tidak ada, itu namanya kita sedang membohongi publik. Kita di sini edukasi. bukan membohongi. Kalau situ Iya, mau kalau buka- tidak membohongi silakan bawa data. Kalau bawa data baru ketahuan Bapak tidak berbohong. Ya ini Tapi kan kalau Bapak mendadak, karena saya ini kan dadakan. Yaudah. Jadi kalau kita saya mau tunggu data- Bapak setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kalau Allah masih izinkan saya hidup untuk menunggu Bapak, 5 tahun pun saya tunggu Bapak untuk menunjukkan data bahwa ada Tuhan bernama Yesus dalam kitab perjanjian lama. Ya, maksudnya kita jelaskan dulu tentang judulnya tadi. Yesus. Maaf Pak, kalau di sini yang boleh menjelaskan itu yang pertama buka kamera, yang kedua pakai data dulu baru bisa menjelaskan. Kalau tidak Ini kan bertanya saya saja. buka kamera nih. Enggak buka kamera Pak.
Tidak dibuka berarti tidak di situ yang tak buka. Saya sudah buka ini. Enggak, Pak. Bapak belum buka kamera. Nih, baru saya undang buka kamera. Silakan Bapak Iya, klik. iyalah makanya saya buka ini sudah. Tapi tidak bisa karena mungkin ini kan. Katanya tadi Bapak bilang sudah buka kamera, sekarang Bapak bilang nggak bisa. Saya nggak Tidak, ngerti maksudnya mana saya ucapan udah Bapak yang buka- benar nih, Pak. Videonya udah saya buka-buka tapi kok tidak muncul itu maksudnya. Kenapa gitu? Ya udah kalau gitu kita nggak mempermasalahkan itu, anggap Bapak awam ya. Saya nggak paksa Bapak Iya. ya. Iya, oke, Sekarang saya oke, tanya oke. sama Bapak, sebelum Bapak menjelaskan, penjelasan Bapak ini menggunakan data atau tidak? Yang saya kan baca dari Kejadian sampai Wahyu itu kan, tapi tidak. Yang saya tulis. tanya Bapak menjelaskan ini pakai data atau tidak? Ya pakai data lah. Kalau tidak pakai Data data, apa kalau yang nggak- Bapak, ya udah, ayat apa yang Bapak tunjukin bahwa Yesus itu adalah Tuhan atau Allah di dalam kitab mana? Ayat berapa? Aku belum nanti lah. Ya sudah kalau gitu yang jangan saya dijelasin masuk ya lagi. Pak. Nggak usah ikut menjelaskan dulu. Ya. Iya iya oke. Oke, Itu terima dari kasih. Kejadian ada. Bapak bertanya aja Pak. Mending Bapak tanya aja. Daripada Bapak sia-sia naik ke sini, mending Bapak nanya Islam aja Pak. Bapak boleh menjelaskan kalau Bapak sudah dianggap Iya. layak. Jadi di saya koma bisa ini. nanya. Ya Bapak bertanya aja. Tanya sepuasnya Pak sampai kiamat kurang 2 hari Pak, boleh. Aduh gimana? Ya, jadi saya tanya kan gini, kalau kita kan kita kan jalurnya kita kalau Kristen ini kan urutannya Abraham, Ishak dan Yakub, ya enggak? Mhm. Nah kalau di Islam itu kan dibilang ya Abraham, Ismail, terus kemana itu ke Muhammad apa kemana gitu jalurnya? Apa gimana itu? Ya Ismail itu punya banyak anak. Ada anaknya Nebayot, ada namanya anaknya Kedar. Nabi Muhammad itu adalah keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Bani Arab itu rata-rata keturunan dari Nabi Ismail, Pak. Iya maksudnya ke jalurnya ke Muhammad itu dari mana? Bapak mau saya bacakan nasabnya Nabi Muhammad? Oke, bentar ya. Iya. Saya sebutkan nasab dari Nabi Muhammad SAW dalam literasi Islam ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manab bin Kushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin An-Nadir Al-Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Muddar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ya, dari Adnan disepakati nasabnya bersambung. Adnan bin Ud bin Muqawwin bin Nahur bin Tairah bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail bin Ismail bin Abraham bin Ibrahim bin Ismail bin Ismail bin Abraham. Itu Pak. Oh itu. Jadi jalurnya dari situ, dia dari Ismail ke Muhammad gitu maksudnya. Iya betul sekali. Karena kan kita kan keturunan dari Abraham sama Ismail itu kan satu turunan. Apa kok jadi dia ke itu yang kita tanyakan? Kenapa jadi turunannya ke? Siapa bilang Nabi Ismail cuma punya satu keturunan? Nabi Ismail itu punya banyak, Nabi Ibrahim punya banyak anak, Pak. Nabi Ibrahim itu Iyalah, punya 2 tapi anak. Anak pertamanya itu Ismail namanya. Anak tunggal, anak sulung. Yang pernah jadi anak tunggal dan yang pernah jadi anak sulung itu cuma Ismail, bukan Ishak. Ishak itu anak kedua dari Sarai. Iya iya oke. Tidak, yang saya maksudkan kalau yang Abraham, Ishak, Yakub itu kan satu turunan, maksudnya Abraham, Ishak, Yakub. Abraham, Ismail. Bapak, Iya. tunggu, Bapak mengerti istilah genealogi nggak? Ya, itu terus gimana Maya? Oke, genealogi itu adalah nasab atau silsilah keturunan seseorang. Nah, Yakub itu adalah anak dari Ishak menurut tradisi agama Samawi. Ishak itu anak dari Nabi Ibrahim. Nah, bukan berarti hanya Yakub keturunan Ibrahim. Karena keturunan Ibrahim itu banyak. Anak dari Hagar, anak dari Ketura itu keturunan Abraham. Tapi memang tidak ditulis dalam kitab orang Yahudi. Kenapa? Ya yang menulisnya orang Yahudi, ya tentu keluarga mereka yang mereka tulis. Orang Yahudi kan memang kelakuannya begitu. Mereka hanya menuliskan nenek moyang mereka aja. Yang mereka tahu ya nenek moyang mereka. Coba kalau mereka mengkaji nenek moyang keturunan dari Nabi Ibrahim yang jalur lain, mungkin mereka tulis. Masalahnya adalah buku yang ada, yang masih ada sampai saat ini, itu hanya ditulis oleh orang Yahudi. Gitu loh. Apa kepentingan mereka menuliskan keturunan orang lain? Bukan berarti ketika Yahudi menuliskan nasabnya sampai ke Abraham, hanya dia keturunan Abraham. Tidak. Lagi pula kalau kita bicara tentang Tuhan, Tuhan itu tidak melihat dari keturunan, Pak, kecuali Tuhannya rasis.
Saya nggak tahu kalau Bapak Tuhannya rasis, saya nggak tahu ya. Tapi Tuhan saya nggak rasis. Tuhan saya bukan Tuhan yang menilai karena keturunan. Karena Tuhan saya menilai dari iman dan takwa orang-orangnya gitu loh. Kalau Tuhan Bapak gimana? Memilih dari keturunan saja atau dari orang yang benar? Itu kan keturunan itu dari sisi dia manusianya, tapi kalau dari Allah kan memang kan kalau Yesus itu kan kita bilang kan dia lahir daripada kandungan Maria, itu adalah dia perawan Maria karena dia kan karena gen Ya Yesus itu gen bukan dari- keturunan Yakub, Pak. Yesus itu bukan keturunan Daud. Yesus itu nggak punya bapak. Kalau dia keturunan Daud berarti bapak mengakui dia anak Yusuf. Ya memang dia secara manusia anaknya Yusuf lah. Hah? Berarti dia bukan anak Roh Kudus. Berarti dia hasil hubungan badan Yusuf dengan Maria berarti. Waduh. Apa? Berarti bapak mengakui kalau dia ini hasil hubungan badan antara Maria dan Yusuf. Anak hasil sperma Bukan dia, Yusuf. mereka tidak hubungan badan, maksudnya itu kan Iya, kalau benih begitu yang bukan di dalam- anaknya Yusuf secara manusia. Gimana sih, Pak? Ya kan Berarti bilang, bapaknya bukan dia mereka Yusuf. dia kawin tapi benih daripada kandungannya Saya tanya adalah- aja deh gini deh, Pak. Yusuf itu bapak kandung Yesus atau bapak tirinya? ya secara manusia bapak kandungnya. Ya udah kalau begitu Yesus yang bapak anggap memang ada Yesus yang bukan manusia. Yang namanya Yesus kita bicarakan ini Yesus manusia, Pak. Kalau begitu Yesus Oh, itu Yesus bukan dari anak Roh manusia. Kudus. Oke, iya, emang, iya. Emang ada, Pak, emang ada Yesus yang bukan manusia, Pak? Bukan, maksudnya itu Ya dia udah, kan Pak, kita bicara Yesus yang manusia. Kalau tidak ada Yesus yang bukan manusia, jangan bicarakan seseorang yang nggak ada. Kan saya sudah bilang dari tadi. Yang kita bicarakan yang tertulis. Yang tertulis itu Yesus sebagai manusia. Emang ada Yesus sebagai yang lain? Nggak ada. Makanya saya tanya, Yesus yang manusia ini anak kandung Yusuf atau anak tiri Yusuf? ya anak kandung lah. Oh ya udah, kalau gitu teman-teman ya, saya rekam dulu, Pak. Bentar ya, izin saya rekam dulu ya. Rekam dulu, izin ya Pak ya, saya rekam dulu. Ini bagus nih teman-teman. Mendengarkan komentar yang cukup cetar membahana, agak lain, agak berbeda dari Kristen kebanyakan. Ternyata Bapak Ronald Hutahian memberikan sebuah paradigma yang berbeda tentang Yesus. Ternyata menurut Pak Ronald Hutahian, Yesus adalah anak kandung Yusuf. Wow, wow, wow. Oke Pak, silakan disampaikan. Apakah betul Yesus itu anak kandung Yusuf? Kan yang istri suami Maria siapa? Ya bukan lah. Siapa? Ya memang itulah kamu tidak ngerti, sudah selesaikan. Ya udah itu aja Mbak, yang tahu Enggak, kita tadi kan jadi itu. gimana Pak? Yesus itu anak kandung Yusuf atau anak tiri Pak? Anak tiri lah bangsa menurut dunia ini anak tiri no. Ya makanya Dia kalau itu dari dia itu kan dari benihnya alam. ya kalau aku jelaskan tadi bahwa Yesus itu adalah benih daripada Roh Kudus gitu maksudnya. Maksudnya Roh Jadi dia Kudus itu punya benih sperma Pak? Iya kan itu kan Allah kan memberikan apa itu gennya itu. Oleh Allah itu bisa nak Kan gini, kita kan Yesus Allah itu adalah kenapa dibilang Yesus itu menjelma manusia? Allah itu bisa menjadi manusia, tapi manusia menjadi Allah tidak bisa. Jadi Saya lagi nggak bahas itu. Tadi Bapak bilang, Jadi bahas teman-teman tadi Bapak Ronald bilang bahwa Yesus itu adalah anak kandung Yusuf. Tiba-tiba setelah diintervensi sama istri Pak Ronald berubah pikiran. Bapak tadi mengatakan berubah kalau pikiran. Yesus adalah anak kandung Yusuf. Pertanyaannya Bapak Sekarang mau dia- mengganti jawabannya? bukan lahir, dia kan lahir dari kandungan Maria. Iya. Apakah kan? dia anak kandung Yusuf atau anak tirinya Yusuf? Yesus itu adalah benih bukan karena faktor gen, bukan karena persetubuhan manusia, tapi Ya Yesus kalau ini begitu adalah Bapak salah tadi. Bapak bilang kan tadi Yesus itu anak kandung Ya. Yusuf. Bapak minta maaf kalau gitu sama netizen. Bapak udah menyalahi aturan. Ya, Tadi kan Bapak aku bilang Yesus dari itu Bapak, kan ibu tadi yang menjelaskan mengarahkan ke sana. Sebenarnya saya bilang gini Bukan. bahwa dia itu Saya nggak ada ikut tidak campur. punya- Saya malah nanya. Tadi kan saya Ya, tanya sama makanya kan Bapak. saya bilang. Pak, Yesus Ya. itu anak kandung Yusuf atau anak tiri? Bapak bilang anak kandung. Gara-gara diomelin istri Bapak jadi berubah. Tidak, Bapak konsisten jadi bukan laki-laki, Pak. Pengertian kandung dengan tiri itu kan karena dia itu kan tidak punya Ya Pak, yang suami, namanya karena kandung dan dia tiri ya bukan beda dia. Pak. Anak kandung itu anak hasil hubungan badan Pak. Anak tiri itu Ya. Jadi anak bukan dari hasil faktor menikahi orang yang sudah
Pak, Ya. dengar Bapak ngerti nggak? Yang saya Ya, tanya oke, itu oke. adalah Yusuf ini anak kandung Yesus ini anak kandung Yusuf atau bukan? Itu yang saya tanya. Ya maksudnya kalau dia faktor gennya itu ada benih bukan dari dia, berarti kan apa? Berarti namanya bukan kandung namanya. Ya bukan. Kenapa Bapak bilang tadi Yesus Sudah, anak ya. kandung Yusuf? Kalau Karena begitu, Ibu lah mau bahasnya, ya cuman sudah. Kalau begitu saya setahu benar. saya- Yesus bukan Iya. keturunan Bani Israel. Ya udah, Berarti cuman sudah kan diakui itu ya yang Pak. benar tadi. Yesus bukan keturunan Bani Israel ya. Ya, tapi yang jelas setahu saya dari Alkitab bahwa dia terdiri daripada Roh Kudus. Jadi tidak Maksudnya bukan Roh Kudus para- punya benih. Berarti Iya, Roh yang Kudus dari mengamini Allah. Bunda Allah Maria. memberikan. Jadi Allah itu memberikan benihnya itu dari Roh Kudus. Karena Allah sendiri yang memberikan benih itu ke dalam kandungan Maria. Itu Bu. Maksud Jadi Ibu Bapak, jangan- tunggu. Apa Maksud itu? Bapak, Iya. Roh Kudus itu memberikan benihnya kepada Maria. Iya. Iya benar. Artinya Roh Kudus yang menghamili Maria. Bukan memberikan benih, bukan mengambil. Tak ngerti Bu. Ini kan sekarang ini kan Roh Ya, Kudus nggak- ini tahu deh Ibu. Pak, kalau benih itu kan dari sperma, Pak. Emang ada Iyalah, benih apa- manusia kalau bukan sekarang dari ini- sperma? Ya kan itu namanya, itulah Bu, Ibu tidak ngerti. Kita kan saya jelaskan tentang Makanya dari saya kami. nanya. Soalnya Bapak Ya, tadi makanya saya pelin-pelan. jelaskan, Ibu malah ngotot. Yang punya Enggak harus itu kan ngotot. kan saya Tadi jelaskan. Bapak bilang Yesus benih. anak kandung Yusuf. Sekarang sudah bukan. Bapak aja ngomongnya pelin-pelan. Habis dimarahin Yang istri, nggak Bapak langsung ganti Bukan jawabannya. maksudnya, aduh, secara penjelasannya tidak ngerti kalau Ibu ngomong bahwa itu karena itu benih daripada Udah gini Allah aja yang- deh Pak. Pak, Ya, saya ya, tanya gimana? Yesus ini anak siapa sih? Gitu aja. Anak siapa dia sebenarnya Yesus ini? Ya anak Maria lah. Cara Bapaknya ada nggak? Anak Dia punya Allah, bapak anak nggak? Allah, anak Allah. Oh, ya udah kalau gitu dia bukan Bani Israel. Ngapain Bapak tanya-tanya keturunan Ishak dan Ibrahim? Ternyata Yesus bukan keturunan Israel kok. Udah ya. Iya kan yang kau jelaskan tadi kan bukan masalah Yesus tadi yang kita omongin tadi kan. Kan kita makanya saya Abraham, bilang, Ishak, Yakub. ngapain Bapak cerita Abraham dan Yakub? Yesus aja bukan keturunan Abraham, Nabi Muhammad keturunan Abraham. Yesus bukan, karena dia anak tiri Ya Yusuf. gimana bagusnya Ibu lah, nanti saya Selesai. jelaskan nanti. Nanti saya Iya. tunjukin Nanti Bapak masalah saya itu. tunggu ya. Oke, Ya, ya, saya oke. tunggu ya pakai datanya. Dari Ibu, tapi kalau Ibu kan udah bisa baca juga dari mulai kejadian sampai waktu udah pernah Ibu baca kan? Betul, nggak ada, Tapi- tidak ada pernyataan dalam kitab Bapak kalau Yesus itu adalah keturunan Daud, nggak ada silsilahnya, yang ada silsilah Yusuf. Enggak, maksudnya bahwa Yesus itu adalah sebelum yang saya bilang tadi kan bicara tentang sebelum ada dunia ini tuh Yesus sudah ada yang ku bilang tadi, jelaskan tadi. Dari mana dasarnya? Nggak ada Pak, saya udah cari di Iya, kitab iya. perjanjian lama tidak ada Oke. tokoh bernama Yesus sebagai Tuhan, yang nggak ada sama sekali. Iya, iya nantilah saya jelaskan ada dan nanti saya Oke, jelaskan. ya silakan. Nanti Bapak saya Ya. tunggu ya. Oke, makasih ya. Ya Bapak hati-hati semangat Pak, jangan mau diomelin istri Pak. Bapak independen dong, Bapak laki-laki. Bukannya diomeli maksudnya. Iya. Dia bilang kan tadi arti Iya. tiri dengan kandung itu kan beda pengertiannya. Kalau Iya, saya ngerti iya. maksudnya jelasannya. Cuma Iya, iya, pengertiannya nggak apa-apa. tiri dengan tidak itu kan gitu maksudnya itu kan gitu. Ya pokoknya Bapak semangat Ya. aja, jangan mentang-mentang Bapak itu punya pendapat sendiri tentang ketuhanan, jangan mau Pak Semangat jadi diterima istri begini. Pak. Kenapa saya masih tetap Kristen karena ini yang membawa saya ke surga. Kalau saya misalnya Gimana Islam Bapak mau ke membawa surga? saya Orang pindah tentang agama ini kan gimana Bapak mau ke surga? Orang tentang Yesus anak siapa aja Bapak bingung. Gimana sih mau ke surga? bukan Jadi bingung Bapak- ada saya baca. Ya, kalau kamu pengen tahu, Ibu tahu, baca pasti ada dapat. Tidak mungkin Saya dapat, mah tiap ada, hari baca Bible Pak. Saya udah hafal Bible Bapak Tapi malahan. Bibelnya itu kan Ibu baca di mana yang tidak sesuai dengan kehendaknya Ibu Enggak, gitu. semua saya baca. Saya baca semua Iya, kok Pak. Saya bukan saya orang kayak jelaskan gitu. nanti saya buka nanti saya kasih tahu nanti kapan nanti saya Iya. masuk ke live Oke, mungkin nanti ya. oke. Bapak, Bu, ya. semangat ya, jangan takut istri ya Pak. Kalau masalah keyakinan jangan takut sama istri Pak. Hajar aja Pak. Bukan takut istri, maksudnya dia menjelaskan Maaf tadi ya Bu, antara enggak, soalnya Ibu marah-marah tadi. Tadi Bapak ini bilang Yesus Bukan. itu anak kandung Yusuf. Pas diomelin sama Ibu langsung berubah kata-katanya. diomelin. Saya nggak tega. Bapak, Iya, Ibu. iya, oke. Ya tapi Ibu jangan Bukan, marah-marah. dia itu Saya jadi maksudnya ikutan takut. Itu menjelaskan maksudnya Saya nggak pernah tadi istri suami saya. suami tak pernah Iya dia marah. iya Bu, maaf Bu, maaf Bu, Bu, Tadi- jangan dimarahin saya Bu, saya penakut orangnya, maaf ya Bu. Wow, nggak Iya, bisa Kang. kau macam-macam kau. Oh, Enggak, takut itu Bu saya Bu, maksudnya itu saya enggak berani Bu sama Ibu Bu, menjelaskan. takut saya Bu, takut.
Saya Iya, takut banget. Tahu dipajang. Ya udah lah Bu ya, makasih Bu ya. Takut Bu, saya Bu sama Ibu. Bapak hati-hati ya Pak. Ibunya kayaknya ngeri loh Pak. Saya jadi ancam sama istri Bapak. Bapak hati-hati ya di rumah ya. Pak, hati-hati dari air keras, pisau jauh-jauhin ya Pak. Hati-hati loh Pak. Saya aja takut Pak. Takut saya Pak. Takut banget. Saya takut dimarahin sama emak-emak Oten. Apalagi orang Palembang guys. Dituja saya nanti guys. Takut. Saya penatut orangnya. Saya nggak berani. Saya takut guys. Saya takut. Saya takut Pak. Jangan temukan saya sama istri Bapak. Nanti saya dituja. Takut ya guys. Kalian takut nggak? Aku takut loh guys. Aku nih pada dasarnya penakut loh guys. Diancam guys aku. Dibilang bibir aku panjang. Bibir aku kan pendek. Aku aja gilam. Aku bukan monyong. Yang monyong tuh Nandar. Oke, begini. Memang benar Yeshua bukan Allah. Kenalan Karena dulu Yeshua dong. itu adalah Yahweh. Betul sekali, Bang. Kak. Nathan, kalau naik di Komal Islam tuh minimal say hello dulu, jangan langsung ngomong nyerocos Jangan buang-buang waktu, ya. Yang harus ngomong itu Ini gue. benar sekali, Kak. Memang benar Yeshua bukan Allah. Karena Yeshua itu adalah Yahweh itu sendiri. Yesus adalah Yahweh, berarti yang membunuh suku Amalek Yesus dong. Wah, Yesus ternyata pembunuh anak kecil. Yesus yang membunuh Karena anak kecil. Gini, Kak. Di perjanjian lama itu Tuhan setiap orang yang bersalah itu akan dihukum saat itu juga. Berarti anak kecil yang dilahirkan sama Daud itu salah. Itu kan kesalahan Daud ya. Wah, kalau kesalahan Daud kenapa anaknya yang dibunuh? Yesus kok jahat banget. Yesus Karena- katanya Yesus pengasih. Katanya Yesus mengampuni. Anak kecil aja nggak salah dibunuh Yesus. Parah Yesus. Jahat banget Yesus ini. Orang nggak salah dihukum sama dia. Bukan Yeshua yang menghakimi anak itu. Tapi katanya Yeshua tadi adalah Yahweh yang membunuh, yang menyulahi anak benar kecil itu kan sekali. Yahweh. Berarti Yahweh, Tidak. Yeshua yang membunuh. Yang ya, Wah, ini gimana nih orang anak Kristen nih itu katanya mati oleh Yahweh. karena dosa Daud sendiri. Bukan, Karena dia mati dosa- ditulahi Tuhan. Dia mati Tidak. ditulahi Tuhan. Nih, Jangan- 1 Samuel pasal jangan menuduh Tuhan Waduh, yang melakukannya, saya ya. saya dibodoh-bodohin Kamu sama orang Kristen nih. memfitnah Tuhan sama Bukan. seperti Yaudah, baca. ajaran satanik memfitnah, Wah, selalu mulai nih. memfitnah Tuhan. Wah, mulai nih ngomong Begitu- sembarangan. Memang begitu ajaran satanik. Yang memfitnah udah Tuhan. turun. Yang Ah, mengatakan Tuhan itu- ribet. Apaan sih? Gue turun dulu lah, gue di banned lagi bentar. Ganti akun guys. Ganti akun. Parah si Nathan si Nathan jahat dia bilang Yesus membunuh anak kecil. Parah si Nathan masa Yesus yang katanya dibunuh itu membunuh anak kecil. Parah si Nathan dia bilang Yesus menghabisi nyawa anak kecil. Yang menghabisi Uza berarti Yesus dong. Parah si Nathan nanti orang-orang Yohanes marah. Nathan, kau Yesus kata orang Kristen itu nggak pernah membunbun, tapi dia yang dibunbun. Tiba-tiba kau bilang Yesus membunbun anak kecil. Parah kau fitnah fitnah itu kan Bapak kata Kristen Tritunggal. Parah si Nathan Nathan parah Nathan parah menghina kalian kenapa sih orang Kristen kok sesama agama kalian saling menghujat ya? Tritunggal bilang kan yang membunbun anak kecil itu bukan Yesus tapi Bapa. Si Nathan malah bilang itu Yesus. Parah Nathan jahat jahat Nathan Wah, dibatasi lagi nih. Wah, dibatasin lagi nih. Gimana dong Nandar? Parah Nandar parah TikTok TikTok parah nggak terima kenyataan. Nah, sudah gas aja udah. Parah TikTok TikTok parah kalian, admin TikTok banyak oten ya. Kan gue cuman ngasih tahu si Nathan biar nggak menghujat Tuhan Bapa sama Yesus. Parah kalian mah TikTok. Apa salahnya aku? Aku kan orang beragama, pengen meluruskan orang lain. Parah TikTok Kejam TikTok
TikTok kenapa sih lu? Kenapa sih lu TikTok? Parah TikTok Parah TikTok. Sambil kerja gua TikTok, sambil kerja menginjili Oten. Parah kalian TikTok. Para Oten para Oten. Ya, yang mau naik silakan. Para Oten masa yang bun Yesus. Nathan, parah kau Nathan. Nathan Wanes. Nathan Wanes kayak Mikana. Nathan kayak Mikana. Giliran Yesus lahir, Bapak yang lahir. Giliran Yesus mati, Bapak yang mati. Para Nathan menuduh Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Para Nathan menuduh Yesus berbohong ketika mengatakan Bapak lebih besar daripada aku. Para Nathan sama Mikana denomnya Nawanes oi. Para kalian mah Kristen. Pantas kalian dikejar mati tunggal. Soalnya kalian ngata-ngatain Yesus. Itu kan Bapak bukan Yesus. Para kalian mah Oten mah jahat nggak boleh gitu tahu. Kalian bisa sama kalian aja saling hujat, gimana kalian ngejelasin ke kami tahu. Para mah kalian mah ya, kalian tuh biasa ya menghujat Tuhan kalian ya, suka-suka bapak moyang kalian ya. Kalian bilang Tuhan kalian Yesus, kalian bilang dia Bapak, ada yang bilang bukan. Mana sih yang bener kalian tuh mah? Kalian jelas nggak sih orangnya sih? Kalian gimana sih? Gimana kalian mau masuk surga? Siapa Yesus aja kalian nggak tahu. Itu pula kalian mau masuk surga. Pede kali sih kalian ya. Para para orang Islam ngejek-ngejek para orang Islam mah dibawa para mah kalian mah ya orang Islam yang ngejek-ngejekin Oten. Mentang-mentang mereka blow on. Nggak boleh diajakin walaupun mereka blow on. Kan mereka emang blow on. Kata Yesus gitu. Para mah kalian mah para mah umat Islam mah ngetawain Oten, nggak boleh tahu. Para Kak Ima Rima para ngejek Kak Ima jangan gitu. Kak Ima parah Kak Ima parah. Yang ngejek puasanya batal. Ayo lo yang ngejek puasanya batal. Ayo jangan gitu. Kan saudara-saudara kita Kristen itu mereka emang gitu. Tentang Tuhannya aja emang beda pendapat sampai sekarang. Biarin aja udah. Kalian nggak usah ngejek. Kita cerdaskan aja mereka. Para yang ngejek-ngejek yang ngejek puasanya batal. Ayo lo. Guys, aku sambil kerja ya guys. Nggak apa-apa ya. Buat teman-teman Kristen jangan marah. Kami nggak ngejek. Aku udah peringatin teman-teman aku biar nggak ngejek kalian. Kalian sih nggak jelas Tuhannya siapa. Katanya Bapak lah, katanya bukan Bapak lah. Nggak jelas kalian tuh Makanya besok-besok kalian tuh kalau jelasin ke Tuhan kalian yang jelas dong, biar kami tuh nggak ngejekin. Ini nama Tuhannya aja nggak jelas. Gara-gara Yesus bilang akulah dia, kita jadi nggak tahu dia siapa, ya kan? Ada yang Tritunggal, ada yang Marsion, ada yang Wanes. Nggak jelas kalian mah. Parah kalian mah. Suka-suka bapak moyang kalian aja gitu ya tentang Tuhan gitu ya. Ya, parah kalian tuh loh. Kalian umat Kristen tuh nggak sadar ya. Apalagi kalian saling berantem. Si Reda sama si RK berantem. Si Rudy Yohana sama Edis berantem. Edis bilang penyalipan karya iblis, kalian iyain. Parah mah kalian tuh ya. Kalian tuh nggak takut masuk neraka ya? Kalian mah NPD ya, merasa kalau kalian tuh udah pasti masuk surga ya. Parah kalian mah. Pantesan kalian dikutuk sama Yesus, ditampar sama Yesus kalian pantesan. Kata Yesus, tidak setiap yang memanggil-manggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang mengikuti perintah Bapa di surga. Kalian malah membatalkan perintah Bapa di surga. Parah kalian Pantesan kalian pantesan kalian tuh terkutuk masuk neraka jahanam kata Allah. Kalian sih nuduh-nuduh Tuhan itu manusia. Aneh kalian mah. Parah kalian mah. Parah gitu. Yang Islam jangan ngejek-ngejek, nggak boleh. Orang Islam jangan ngejek-ngejek, nggak boleh tahu. Bukan Oten namanya kalau omongannya nggak bisa dipegang. Ya nggak apa-apa, kan namanya juga Oten. Oten kan anak Tuhan, suka-suka dia lah. Kan mereka anak Tuhan. Mereka tuh kan anak Tuhan guys, suka-suka dia dong. Kalau anak Tuhan itu bisa suka-sukanya. Ya, suka-suka bapak moyangnya aja.
Kan ada lagunya. Suka-suka Tuhan, kan ada lagunya. Masa kalian nggak tahu ada lagunya itu? Suka-suka Tuhan. Jadi kalau mereka anak Tuhan, bapaknya aja suka-suka, apalagi mereka suka-suka lah. Ya, Sita ngejekin Yesus. Sita ngejek-ngejek Yesus. Waktu Yesus nggak bisa berbuat apa-apa, diejekin sama Sita. Katanya Tuhan berkuasa. Sita parah ngehujat Yesus. Sita nggak jelas lu, ya. Sita nggak jelas. Yang Mediterania. Parah Sita jahat kau, menghujat Yesus kau. Menghujat Yesus kau Sita. Enyak kau iblis. Enyak kau iblis. Ya, kepada Allah harusnya kau menyembah iblis. Sita parah Sita Sita ngejek-ngejek Tuhan. Sita parah. Parah kau Sita. Waduh, suaranya putus-putus nih. Suaranya ngerobot. Maaf teman-teman, suaranya ngerobot. Ngelek ya. Sorry ya teman-teman. Suaranya ngerobot tadi. Sorry ya. Oke, kita kembali. Ini kita kajian sedikit. Buat teman-teman yang di YouTube, maaf tadi suaranya ngerobot. Mudah-mudahan jelas. Ini kenapa saya katakan hati-hati dengan iman kalian. Kalau kalian betul-betul mengerti, kalian diberikan hak untuk menjelaskan. Tapi kalau kalian itu nggak paham, jangan sombong, jangan sok tahu, jangan sok paham, nanti dihajar istri. Ya, kalau kalian ngerti, bilang ngerti. Kalau kalian nggak ngerti, nanti tidur di luar. Gara-gara mengatakan Yesus adalah anak kandung Yusuf. Jangankan kalian di surgamu selamat, di rumah tangga kalian aja kalian gak selamat, tidur di luar kalian, gimana mau masuk surga? Di dunia aja kalian diusir istri. Hah? Jangankan masuk surga diizinkan Yesus, binimu aja gak ngizinin kau masuk kamar gara-gara kau bilang Yesus itu anak kandung Yusuf. Ayolah, ya, berhenti kalian menghujat ya. Masa kalian bilang ada aja sih. Nggak boleh gitu ya. Nggak boleh begitu. Tobat ya. Tobat teman-teman ya. Teman-teman Kristen bertobatlah. Bertobatlah sebelum terlambat. Aku sambil kerja ya teman-teman ya. Ntar aku nggak gajian guys. Mana nih? 08. Apakah kurangnya aku? Nandar, nggak ada lagi non muslim yang mau naik. Nandar, mau istirahat nggak? Yang di YouTube udah ya, nggak ada lagi non muslim yang mau bertanya, naik ke atas. Kita close dulu yang di YouTube. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udahlah Kak Sita, kalau tahu bilang tahu, kalau nggak tahu jangan sok tahu Kak Sita. Ngaku-ngaku masuk surga. Yesus aja siapa aja nggak tahu kalian. Jangan NPD lah. Ngaku-ngaku pasti masuk surga, kenal Yesus. Tahu tuh pas ditanya siapa Yesus nggak tahu, nggak bisa jawab. Parah nih Kak Sita ini. Parah lu Kak Sita. Tobat lu Kak Sita. Ngaku-ngaku kenal Yesus. Yesus aja nggak kenal kamu Kak Sita. 13872. Nah teman-teman ya, yang mau naik aja. Yang mau diskusi, aku sambil kerja. Para kalian Kristen ini nuduh-nuduh Yesus adalah Bapa. Kalian bilang berarti yang membunuh suku Amalek Yesus dong. Para kalian mah. Kalian penghujat Kalian emang penghujat pantasan kalian masuk neraka jahanam. Ada yang bilang Yesus adalah Bapa lah. Ada yang bilang Yesus adalah anak lah. Itu pula kalian mau ngajarin ke kami. Sesama kalian aja masih berantakan. Ada aja kalian para kalian mah. Pantasan kalian diketawain orang Islam. Agama kalian aja nggak jelas. Gimana sih kalian ini? 138.
Parah mah kalian Kristen mah, ih. Kok bisa-bisanya kalian kayak gitu ya? Kalian lebih parah daripada netizen Korea tau? Parah kalian itu. Serius kalian parah, lebih parah kalian daripada netizen Korea. 11.06. Yang orang Islam yang mau naik aja. Yang mau naik aja. Udah boleh orang Islam naik, ngobrol-ngobrol santai. Silakan yang Islam yang mau naik boleh, ngobrol-ngobrol santai boleh. Oten nggak ada yang mau naik. Silakan. Orang Islam yang mau naik boleh. Tanggal 30 28 bulan 11. Oke. Silakan yang Islam yang mau naik boleh. Oten mah nggak berani lagi sejak bapak tadi dimarahin istrinya, nggak ada lagi yang berani naik. Orang bapak tadi aja bilang kena maki sama istrinya. Siapa nih mau naik nih? Kak Nopi. Halo Kak Nopi. Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak. Monggo Kak. Silakan Kak, salam-salam boleh. Salam buat keluarga aku di rumah, salam buat semua keluarga. Boleh Kak, anggap aja kayak di radio Kak. Semoga semua berpuasa bagus. Itu nggak apa-apa. Puas-puas Kak, silakan Kak. Mumpung ada yang 600 nonton Kak. Di radio dulu bayar loh Kak. Oke, selamat. Salam kenal Kak Uni, juga semuanya, Mas Nandar, juga teman-teman Muslim semuanya. Salam kenal. Saya Nopis Muslim. Saya mau bertanya sama Kak Uni, boleh ya? Boleh. Gini Kak, saya seorang ibu punya anak laki-laki yang belum balik. Ketika saya sholat kan, setiap sholat dia mau ikut. Yang jadi imam itu kan harusnya kan laki-laki. Bolehkah saya jadi imam ketika anak saya mau ikut? Nggak apa-apa, dia kan masih belum balik. Kalau belum balik dia belum tertanggung sholat. Jadi itu latihan sholat aja. Nggak apa-apa sih, kan dia kan belum balik. Tapi ajarkan dia jadi imam supaya dia bisa belajar jadi imam. Maksudnya kan kita mau edukasi anak ya Bu. Iya. Biasakan dia menjadi imam gitu. Ibu jadi imam ketika ngajarin dia, karena dia belum tertanggung sholat. Dia juga nggak sholat nggak apa-apa. Cuman dia dilatih untuk sholat. Ya, nggak masalah, itu tidak ada dosa sebenarnya. Cuman sebagai ibu kita kan pingin anak kita ini membiasakan diri jadi imam toh. Maka ajarkan aja dia cara jadi imam. Mungkin waktu nanti pas sholat atau di luar sholat, atau ya ibu juga tidak berdosa kok kayak ngimamin dia, nggak apa-apa, karena belum tertanggung sholat itu belum menjadi kewajiban dia karena dia belum balik. Ibu ajarkan aja dia gitu. Paham nggak maksudnya? Iya, berarti niatnya tetap makmumal gitu ya? Iya, enggak, ibu tetap sholat sendiri. Oh, Kan anaknya belum sholat, itu cuma ngajarin dia aja. Dia kan belum terhitung sebagai orang yang sholat. Oh, kalau maghrib, isya, subuh itu kan biasanya kan di bacaannya kan dijaharkan kayak gitu. Terus gimana? Saya nggak tahu kaidah fikih perempuan jadi imam karena saya jarang jadi imam kecuali untuk anak saya. Ya, saya selama saya jadi imam itu saya tidak menyuarakan bacaan. Anak saya sendiri dia membacakan sama seperti kita tuh perempuan, jadi suaranya tuh nggak dikerasin. Ya, dan saya belum pernah mempraktekkan di saat sholat yang diwajibkan untuk menguatkan suara. Belum pernah saya. Jadi saya nggak bisa ceritakan itu karena saya belum pernah mengalami itu. Kalau untuk kaidah fikih ada orang yang tepat untuk ditanyakan, itu namanya Ustadz Wafi itu. Tadi malam beliau hadir. Nanti ibu kalau lihat Ustadz Wafi dengan akun Wafi masuk, ibu naik lagi nih. Kalau nggak typing di bawah, tanya. Iya. Biar nanti ibu tahu kaidahnya. Karena saya sendiri belum pernah mengalami itu Bu. Saya belum pernah jadi imam yang suaranya dikuatkan. Saya tuh jadi imam anak saya juga jarang-jarang gitu. Nah dulu waktu saya kan pisah tempat tinggal sama anak saya nih. Waktu kami tinggal bareng, anak saya jadi makmum saya. Memang saya jadi imamnya. Tapi saya belum ada, jarang yang ada kesempatan itu yang menguatkan suara ketika menjadi imam gitu. Itu kaidah fikih. Mending ibu tanya sama yang kompeten biar nggak salah-salah gitu. Karena kan harus ada dalilnya dari semua itu gitu.
Baik, terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman saudara-saudara semuanya ya. Udah gitu aja ya, Siap. Kak Uni. Terima kasih banyak ya. Oke, Bu. Ya, yang mau naik silakan. Mau salam-salam, bebas. Hari ini room bebas. Karena Oten lagi nggak ada. Clue 6 Andrean. Ya, Pak Musik. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Silakan, Pak. Ya, assalamualaikum nih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Pak. Dah cuman mengucapkan salam untuk para semua apologet Islam, tetap mudah-mudahan istiqomah. Ya, silakan puas-puas saja ucapin salam mumpung lagi ini nggak ada Otennya. Oh iya, alhamdulillah. Aku mau ucapkan salam buat saudaraku yang ada di kampung aku, Bunda. Ya, mumpung mau apa minal aidin wal faizin buat keluarga Semua keluarga besar Bani Ahmad yang ada di seluruh Indonesia, saudara-saudara, semoga Allah berikan rahmat dan amin. semoga ibadah puasanya diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan di dalam Amin. keberkatan dalam ibadah. Amin. Semua untuk saudara-saudara dari keturunan Bani Ahmad, dari Banyuwangi sampai Jabodetabek, semuanya salam hormat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja salam dari untuk mereka karena itu salam tertinggi. Begitu Bunda. Umi Rifa ya, aku izin. Siap. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, silakan yang lain boleh. Yang lain boleh ngucap salam. Sampaikan salam-salamnya boleh. Assalamualaikum Monggo. Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bunda, saya kan sudah lama menyimak apa nih dialog kita diskusi lintas agama ini. Saya ini di Aceh nih Bu Uni. Kalau saya menyimak selama ini mungkin nanti salah, boleh diluruskan. Jadi ketika dalam pemahaman saya ketika saya menyimak bahwa kenapa sih ada kontradiksi isi kitab Alkitab orang Kristen ini, ternyata isi kitab itu sudah diubah-ubah oleh tangan manusia, tidak asli lagi. Tapi apa hubungannya dan bagaimana cara menyikapinya tentang orang Islam ini? Orang Islam ini banyak terkotak-katik gara-gara tidak seutuhnya berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Itu bagaimana tuh Bunda? Bagaimana apanya, Pak? Bagaimana cara menyikapinya supaya kita ini tidak terpecah belah? Karena ada perintah di Al-Quran, Pak, beramal ma'ruf nahi mungkar. Udah itu aja, jalanin itu aja. Mulai dari diri sendiri dulu gitu loh. Begini Bunda, mungkin ini sudah menjadi rahasia umum. Di saat umat Islam kita ini tidak satu mazhab, tidak satu aliran begitu, terkotak-kotak, mereka saling menghujat atau saling benci masalah ini. Ya makanya jangan ikut-ikutan, Pak. Biar aja mereka, kita nggak usah. Oh. Kita nggak usah. Bapak nggak usah ikut-ikutan. Jadi kalau kita tidak bisa menutup mulut orang, Pak, kita hanya bisa mengendalikan mulut kita. Yang penting kita tahu. Kalau saya berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, apa itu salah? Ya nggak salah, Pak. Oh ya. Memang kita harus berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Wajib kita, kalau ngaku Islam kita wajib berpedoman kepada Quran dan hadis. Dan bagaimana dengan kias atau itu ulama itu? Ya kias ulama kan mempermudah kita untuk memahami karena mereka berilmu. Kan yang dikiaskan ulama juga hal-hal yang tidak menjadi usul, Pak, selama ini.
Yang menjadi usul kan jelas. Sholat jelas, puasa jelas, zakat jelas. Ibadah-ibadah yang menjadi rukun kita kan jelas. Yang dikiaskan ulama sama ini kan adalah pilihan konteksnya, sunnah. Bapak kalau mau kuburiyun ya boleh. Bapak misalnya mau tahlilan ya boleh. Kecuali bapak tahlilan sambil ada joget-joget telanjang di situ baru nggak boleh. Bapak tahlilan di situ yang dilakukan bagi-bagi makanan, membaca Quran, kenapa jadi nggak boleh? Kecuali bapak tahlilan sambil ada tari perut di situ, perempuan dengan laki-laki yang tidak duduk dekat-dekat, joget-joget gini, nyanyinya salawat, jogetnya itu nggak boleh, nggak pantas gitu. Terkait tentang perbedaan para alim ulama kita, itu tidak ada yang sampai masalah usul tuh tidak ada. Tidak ada yang masalah usul, semua adalah masalah pilihan. Kunut dan nggak kunut contohnya, nggak kunut juga boleh, pakai kunut juga boleh, yang nggak boleh nggak sholat subuh. Terus tahlilan itu ya kalau ada uang ya tahlilan, kalau nggak juga nggak apa-apa. Saya misalkannya mama saya, naudzubillah minal ya, orang tua saya meninggal nih, saya juga nggak tahlilan, nggak berdosa saya pak. Saya berdoa juga untuk orang tua saya, yang paling afdol untuk orang tua saya doa saya, bukan doa orang lain. Karena telah terputus amalan orang yang sudah meninggal, kecuali amal jariahnya, ilmu bermanfaat, doa anak soleh. Yang wajib mendoakan saya, enggak mesti harus saya di kuburan berdoa pak. Saya berdoa mau di atas gunung Himalaya juga bisa. Nggak perlu saya harus di kuburan. Tapi kalau kalian pengen ke kuburan biar kalian bisa melihat merasakan vibe orang-orang yang meninggal lalu kalian ingat kematian, ya bagus, nggak apa-apa. Orang yang bertengkar kan orang-orang yang sudah ada keputusan di tangan mereka baru mereka bertengkar. Emang kebiasaan aja suka bertengkar. Saya emang nggak suka pak bertengkar dengan sesama. Kecewa sama sesama sih sering pak. Tapi kalau bertengkar sama sesama, dulu pernah sih sekali dulu. Saya malah nanya salah saya apa gitu. Tapi nggak mau saya memperpanjang pertengkaran itu, karena ujung-ujungnya saya sampai ke oten nanti. Jadi gitu pak. Jadi bapak nggak usah ikut-ikutan berantem lah. Kalau bapak bilang bidat sama orang bilang salah, kalau bapak nggak ngikutin Al-Quran hadis ya bapak terima. Kalau bapak misalkannya Bahkan bukan hanya mereka menghujat, tapi kadang-kadang mereka mengusir di saat pengajian. Maka saya bingung. Ini ya bapak laporin polisi lah. Laporin polisi, bahkan ada polisi. Iya. Itu kan masalah sosial pak. Kalau udah masalah konteks sosial nggak ada kaitannya sama agama. Itu mungkin kadang-kadang gini loh pak. Kadang-kadang kita ini nggak tahu diri. Mungkin emang kita nyebelin pak. Emang kita mungkin nggak disukai orang karena sifat kita nggak bagus, lalu kita diusir atau kita berisik. Orang lagi tidur siang kita teriak-teriak di kamar kita, bilangnya masalah agama, padahal kita nggak diperintahkan untuk berdoa teriak-teriak. Berdoa kan pelankan suara. Kecuali ada azan orang marah, ini baru menyangkut masalah sosial, laporkan kepada polisi. Karena orang udah tahu Islam itu identik dengan azan. Tapi kita udah tahu ada orang sakit gigi di samping kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar, marah Allah pak. Zolim namanya itu. Udah tahu orang sakit gigi di samping, teriak-teriak hanya demi kepuasan batin, bawa-bawa agama lagi. Wah saya keplak gitu pak. Apalagi belum Idul Fitri udah takbir. Kan kayak gitu pak, nggak boleh pak. Jadi diusir ya wajar, jangan marah kalau diusir. Emang kelakuannya bejat aja bawa-bawa agama. Nggak setiap orang yang mengaku-ngaku beragama itu kelakuannya baik pak. Malah apalagi bawa-bawa agama. Justru lebih keji pak orang yang bawa-bawa agama tapi kelakuannya menzolimi orang lain. Pak Rasulullah bilang begini, barang siapa yang menzolimi kafir mu'ahad, aku akan bersengketa dengannya. Wih takut pak saya. Kita udah tahu ada orang sakit gigi, kita nggak diwajibkan teriak-teriak. Emang ada kewajiban kita ngaji sambil teriak-teriak? Kita ngaji juga sambil suaranya yang penting kedengaran kan nggak apa-apa. Apa perlu kita pakai toa, pakai auzubillahi. Oh itu namanya egois dalam beragama, nggak boleh. Kita juga harus tahu diri. Tapi kalau kita sudah melakukan yang benar, nggak ada yang salah, masih diusir juga, berarti kita terzolimi, lapor polisi. Kalau polisi nggak menanggapi, ingat para rasul Nabi juga dulu dizolimin. Ya itulah yang disebut dengan beraslam pak. Takutlah hanya kepada Allah, jangan kepada manusia. Sebenarnya simple kok pak hidup ini di dunia mah pak. Kitanya aja yang banyak mau, banyak cerita. Sahabat Nabi dulu malah dikikis sama sisir besi pak, ketika mereka itu menjalankan kaidah Islam. Kita cuman sedikit doang diusir udah mewek. Padahal kadang-kadang memang kelakuan kita yang salah gitu loh. Kan gitu ya pak ya. Ini saya kan nggak tahu masalahnya pak. Saya kan nggak tahu kasus bapak yang bapak alami, kan saya nggak tahu. Bisa jadi memang bapak gangguin orang. Makanya jangan berlebihan dalam beragama. Sesuai dengan yang diajarkan Nabi aja. Ya kan saya nggak tahu. Menurut memang bapak nyebelin. Ya bukan seperti itu. Cuma kenapa sih? Ya, saya kan nggak tahu. Yang tahu kan bapak. Saya mau naik kemari
karena kan melihat dari obrolan-obrolan diskusi-diskusi di Unirifa, saya mengambil kesimpulan di saat kita beribadah tidak patuh dengan Al-Quran dan hadis, maka disitulah terjadi kontroversi di antara kita sesama Wah umat. jelas pak, makanya ikuti Al-Quran hadis ada pak, jangan kayak Mama Gufron pak, ngaco. Inilah salah satu alasan kenapa kita ini diusir. Ya udah, kalau udah nggak ngikutin Quran hadis diusir ya jangan ngamuk, udah salah ngotot pula mah kayak iblis gitu pak. Kalau udah salah diusir ngotot itu namanya kayak iblis pak, jangan, nggak boleh. Udahlah salah Bukan diusir itu, marah, ini. nggak tahu diri. Bukan kayak gitu, bukan posisi kita yang salah. Kita ini berpedoman pada Quran dan hadis. Kalau Tapi kita nggak boleh juga pak suka-suka hidup pak ya. Misalnya ada orang salah menurut kita nggak boleh main usir begitu aja pak. Kecuali dia mengganggu. gini, saya yang ngomong ini bukan saya pihak pengusir, Bu. Kita ini bagian yang diusir karena tidak sepaham sama mereka. Ya bapak ngapain bisa diusir? Bisa jadi bapak yang gangguin. Enggak seperti itu. Ya saya mana tahu. Emang bapak ngapain waktu diusir? Itulah karena kan menyampaikan perbedaan-perbedaan yang selama ini tidak ada anjuran dan aturan di dalam cara kata. Bapak laporin polisi aja pak. Itu masalah sosial itu pak. Itu sudah. Orang Islam aja ngerebek gereja kalau nggak ada aturan gitu. Saya malah belain Kristen. Seandainya ada nih orang Islam nih, orang lagi bikin gereja, izinnya udah ada di situ, mayoritas Kristennya udah banyak di situ, mereka punya uang, mereka bikin gereja, tiba-tiba ada nih orang Islam marah-marah, saya belain Kristen bukan belain orang Islam pak, karena saya tinggal di negara Indonesia pak. Tapi kalau bapak nggak salah diusir, bela pak, mati-matian pak, bela pak. Bapak kalau mati dalam membela itu bapak masuk surga, syahid. Tapi kalau bapak salah bela yang salah ya bapak mati masuk neraka. Gitu. Asik kok jadi Islam ini. Yang musir ini lebih ke arah aliran Mama Gufron tuh. Ya bapak kentungin aja kepalanya pak. Kok takut bapak sama aliran Mama Gufron? Bapak melawan aja pak. Kalau perlu bapak laporin ke polisi, minta pihak kepolisian untuk mengaturnya. Tuh. Nggak usah takut kalau memang kita berada di kebenaran kayak saya nih. Nggak takut. Mau dilaporin kayak, mau diancam dibunuh kayak, ngapain takut? Jangan mau ikut penyakit wahan, takut mati dan mencintai dunia secara berlebihan. Jangan mau. Kalau saya mah nggak mau. Saya nggak mau masuk neraka. Dosa udah banyak, nggak bisa membela agama, ngapain hidup pak? Udahlah dosa banyak, nggak pernah bela agama, nabinya dihujat malah dia tepuk tangan, malah ikut-ikut tepuk tangan, malah ikut haleluya padahal dia Islam. Wah, kata Buya Hamka, gantilah bajumu dengan kain kapan. Jadi sayang kita saudara-saudara kita ini Bu, kenapa kita memberi pemahaman kepada mereka begini. Tugas kita hanya menyampaikan Pak, bukan memaksakan. Kalau Bapak udah kasih masukan yang sesuai dengan Quran dan hadis orang menolak, ya Bapak nggak usah ngotot. Kenapa? Nanti itu bahaya buat diri Bapak. Nabi kita kan nggak pernah kayak gitu. Nabi kita aja ketika beliau berdakwah di Mekah, beliau dipersekusi, beliau malah pindah. Bapak pindah aja dari situ, berarti lingkungannya nggak sehat. Kalau Bapak nggak mau pindah ya Bapak terima pikul salib Pak, kata orang Kristen. Nggak ribet-ribet Pak dunia ini Pak. Kitanya aja yang kadang bikin ribet dunia ini. Enak sebenarnya dunia ini Pak kalau kita ikuti Al-Quran. Dipersekusi ya memang begitu. Orang yang menyampaikan kebenaran mah begitu. Nabi kita jadi persekusi. Malu Pak kita sama Nabi kita Pak. Nabi kita diusir dari kampung halamannya, dilemparin pakai batu, dilempar pakai kotoran onta, nggak ngeluh-ngeluh Pak. Kita baru aja berantem sama tetangga, itu pun jangan-jangan kita yang salah, udah ngeluh-ngeluh Pak. Saya jadi laporin sama Kristen, Sidos masih jabat santai aja Pak. Ngapain Pak, Bapak laki-laki, masa Bapak kalah sama saya perempuan ih? Enggak, masa kalau kita kan ada ini juga, ada jamaah juga. Ya intinya gitu Pak. Kalau Bapak ini masalah sosial Bapak laporin ke polisi. Saya emang nggak bisa ikut campur Pak. Saya juga nggak tahu kelakuan Bapak di sana gimana. Kecuali saya tahu kelakuan Bapak gimana. Takutnya nanti saya belain Bapak atau Bapak yang memang gangguin orang. Kan bila saya mau nih yang bela saya. Makanya saya nggak berani kalau kayak gitu. Gini, kenapa sih di dalam agama itu kita nggak boleh membela siapa-siapa? Cuma yang boleh Pak. Kalau yang benar boleh dibela Pak. Begini maksud bahkan saya. Orang kalau kita nggak boleh nanti kita nggak beramar ma'ruf nahi mungkar.
Maksud saya begini, maksud saya dikala saya menyampaikan itu ada dasarnya ketika Uni minta data sama Oten kan begitu. Ketika Uni minta data sama Oten tidak ada data, berarti kan saya beranggap oh ini ada sesuatu kepada mereka. Lantas mereka ini seakan-akan mereka ini sudah ada aliran baru yang Bapak laporin MUI, Pak. MUI itu punya tanggung jawab itu, bukan saya. Saya nggak bisa berbuat apa-apa dari diri saya sendiri, Pak. MUI aja, Pak. udah macam biasa Bapak- saja, nggak bisa berbuat dari diriku sendiri. Emang saya nggak bisa berbuat apa-apa, Pak. Bapak ngadu saya juga percuma. Saya emang bisa berbuat apa? Enggak. Bapak laporin MUI itu udah ada aliran menyimpang tuh. Laporin aja, Pak. Kalau ada bukti-bukti laporin. Tapi jangan main tuduh-tuduh. Iya, iya, iya. Kalau memang ada yang menyimpang laporin aja. Jadi ngomong-ngomong ini nggak ada Oten lagi yang naik ini udah. Enggak. Udah, Bapak udah. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya cukup dulu lah, lain kali aja. Oke, makasih. Teman-teman, si Nandar tidur kayaknya, biar aja ya sambil aku kerja ya. Temenin aku kerja ya guys. Nggak ada diskusi guys. Soalnya Otennya nggak ada naik. Biarin aja Otennya. Oten sih perkara Tuhannya. Kalian ada berita baru tahu. Suntini sesama-sama penghujat yang tinggal di luar negeri itu udah saling baku hantam guys sama Sopi Kuntul. Mereka mau ngajak kita ke surganya, jam mereka aja sama mereka saling baku hantam. Dasar anak-anak teos. Itu kelakuan anak-anak teos, teman-teman ya. Mereka so iya, tapi sesama mereka aja saling baku hantam. Kebayang nggak kalian? Mereka yang masih kitabnya sama aja saling baku hantam, saling jelek-jelekin. Apalagi sama kita yang beda kitab suci. Apa iya mereka akan berlaku kasih sama kita? Bohong itu. Gak bakalan. Gak bakalan ada itu terjadi tuh. Sesama mereka aja beda denom aja mereka saling baku hantam, saling buka aib. Makanya benerlah firman Allah. Walan taradu ankal yahudu walan nasara hatta tattamilatahum. Tidak akan pernah ridho mereka kepada kita sebelum kita mengikuti apa yang mereka mau. Orang sesamanya aja dipaksa ikut denomnya. Kalau nggak dibuka aibnya, dihajar. Iya, si Sofia tuh itu dia bela kiamat. Sesama penghujat tentu saling membela lah. Nah, dia berlawanan sama si mata pisah siapa Robert Lele. Karena Robert Lele nggak laku, giftnya sedikit. Dia ngamuk-ngamuk dia. Ada videonya beredar di mana-mana tahu. Pokoknya hari-hari Kristen itu cuma berantem aja apologetnya. Apologet Oten bukan malah memberitakan firman ilahi. Berantem tentang donasi, guys. Makanya beda kelas sama kita umat Islam. Kita sibuk menginjili, kita sibuk berdakwah. Mereka sibuk perang karena donasi. Masya Allah ya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya ya. Subhanallah ya. Luar biasa ya. Allah menunjukkan. Bukannya kita nggak pernah berantem juga, kita pernah berantem, bahkan beda pendapat. Tahulah kalian kan kejadian beberapa waktu lalu tentang Nandar sama ini, ataulah ya kan. Beda pendapat, tapi nggak saling bongkar aib kan. Beda mau Oten perkara beda siapa dia aja langsung bongkar aib. Sampai kita tahu aibnya ngapain aja. Makanya kalau ada orang Islam yang suka buka aib, berarti itu sama kayak Oten, gitu aja. Kita jangankan aib orang, aib kita aja kita nggak boleh buka. Itulah bedanya guys. Emang beda guys. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Inilah Islam. Bangga nggak jadi Islam? Bangga dong. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.